Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya Epson ya, GT1500. Di mana unit ini dia bisa scan folio ya, hanya di ADF saja. Untuk di flatbednya di sini hanya maksimum itu letter ya. Letter, dan ini saya gunakan size-nya A4. Nanti kita akan tes, dan saya di sini akan tes di bagian ADF dulu atau Automatic Document Feeder ya. Di sini saya akan tes di ADF terlebih dahulu, lanjut nanti saya akan tes di flatbednya. Nah, di sini pada saat nyalakan scanner ini, di sini ada lampu, kelihatan nggak lampunya? Lampunya warna, oh ini lagi nyala, jadi tampilannya kayaknya nggak kelihatan gitu ya. Ini lampu warna hijau dan ini warna oranye kalau misalkan error. Di sini ada tulisan error, kalau nyala berarti ada masalah. Di sini ada lampunya warna hijau, coba kita matikan. Cannot communication ya, karena saya matikan. Di sini saya nyalakan terlebih dahulu. Nah, di sini nanti dia akan kedip-kedip ya. Nanti dia akan kedip-kedip. Sebentar. Karena ininya aplikasinya tampil kayaknya. Coba kita matikan. Kita nyalakan. Nah, nanti dia akan kedip-kedip seperti ini. Tunggu sampai dia standby ya. Sampai dia standby. Nggak kedip-kedip seperti ini. Nah, dia sudah standby. Baru kita masuk. Intinya kalau misalkan standby, dia sudah ready ya. Kita akan masuk, hampir rata-rata Epson seperti itu. Masuk di aplikasinya, Epson Scan. Pastikan Anda sudah menginstalnya. Di sini terbaca di aplikasinya GT1500 ya. Kita klik OK. Kita nanti akan masuk di aplikasinya GT1500. Kita nunggu tampilannya dulu ya. Nah, Epson Scan. Dan di sini kita akan setting di color. Terus di sini sortnya auto detect. Maksudnya auto detect di sini. Jadi di sini kan ada ADF sama flatbed. Jadi kita nggak usah pilih mau taruh dokumen di mana. Kalau misalkan kita nggak taruh dokumen di ADF sama di flatbed, dia akan defaultnya di flatbed atau dokumen table. Tapi kalau misalkan kita taruh di ADF, dia akan scan di ADF. Kalau kita taruh di flatbed, dia akan scan di flatbed. Tapi kalau misalkan kita tidak taruh dokumen di kedua-duanya, prioritasnya ada di flatbed. Ya, seperti itu. Di sini saya akan gunakan auto detect ya. Jadi nanti saya akan tes di ADF terlebih dahulu. Untuk size dokumen di sini saya pilih di legal atau folio ya, karena maksimumnya di legal. DPI di sini maksimum sampai 1200, saya pilih di angka 150 aja. Di sini ada brightness sama kontras. Kalau misalkan Anda memerlukan, silahkan dikondisikan ya untuk pencahayaan, kontras, dan lain-lain. Di sini ada konfigurasi. Saya pakai mode office ya di sini. Ini preview color nih. Kalau misalkan pada saat preview Anda mau rotate, boleh ya. Dan nanti tinggal di kondisikan aja pada saat di previewnya rotation ya di sini. Di sini untuk warnanya auto exposure ya. Saya klik OK. Untuk penyimpanan Anda klik di sini. Kita klik. Untuk namanya di sini Ali Surahman 711. Saya ketikkan dulu aja. Ali Surahman. Di sini sudah ada. Formatnya kita ubah ke PDF ya. Di sini PDF. Ada JPEG juga. Saya klik OK. Nanti ini akan ditanyakan kembali, tinggal klik OK aja. Nah, di unitnya kita siapkan dokumen terlebih dahulu. Ini size-nya F4 ya. Kalau misalkan kita sandingkan sama dokumen yang ini, dia lebih tinggi ya. Ini F4, ini A4 ya. Kita akan taruh di sini. Yang terpenting Anda rapikan terlebih dahulu untuk dokumennya ya. Jangan terlalu rapat dan jangan terlalu longgar juga. Supaya hasilnya tidak miring-miring ya.
Ini simplex, tidak bisa duplex. Jadi saya scan-nya satu sisi ya. Memang bawaannya seperti itu ya. Kalau misalkan kita pilih di sini juga nggak ada pilihannya duplex ya. Kalau misalkan kita klik ADF, di sini dia tidak ada pilihan duplex ya. Kita pilih auto detect aja. Legal ya, 150, kita klik scan. Nah, seperti ini dia menanyakan kembali ya. Saya taruhnya di desktop ini. Anda tinggal browse saja. Kalau misalkan mau ditaruh di tempat lain, bahkan bisa bikin folder baru. Kita klik OK. Klik OK itu berarti dia scan ya. Dia proses scanning, jadi ada page 1, page 2 gitu ya. Ini stop ini bukan bukan error ya, tapi memang lagi traffic data. Kalau misalkan error, nanti di sini ada tulisannya dia error ya. Kita tunggu aja untuk proses scanningnya sampai dengan selesai. Kita lihat totalnya ada berapa. Di sini baru 4 halaman ya. Ini lagi proses pemindaian. Kita tunggu aja sampai proses scanningnya selesai. Ada baru 8 ya. Oke, 10. Ini dokumen terakhir. Mungkin 12 ya. Ya. Nah, ini dokumen terakhir. Terus di sini nanti akan ada dialog. Akan ada dialog ya. Misalkan Anda mau melanjutkan dokumen, di sini kita add page untuk menambahkan dokumen. Tapi di sini saya akan taruh di flatbed ya, atau di dokumen table. Ini dokumen yang tadi saya akan coba scan. Saya taruh di sini. Naruhnya Anda tengah-tengah ya, jangan di satu sisi. Anda taruhnya di tengah-tengah. Kita klik. Anda bisa preview terlebih dahulu. Kita add page. Terus kita coba preview ya. Nah, kita lihat nanti dokumen yang mau kita scan tuh seperti apa. Kita preview dulu. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Anda bisa cropping. Anda bisa gunakan cropping di sini. Nah, seperti ini. Anda bisa hapus croppingnya pakai yang ini. Kalau sudah, kita klik scan. Untuk proses scanning ini di dokumen table tidak bisa kelihatan ya. Hanya seperti ini aja, counternya dia prosesnya berjalan. Nah, di sini dia menanyakan kembali mau tambah lagi dokumen atau tidak. Di sini kita bisa edit. Kita klik edit. Nah, di edit ini kan bagian terakhir ya. Kita misalkan mau pindahkan ke sini, bisa ya. Ini kita pindahkan ke bagian halaman paling depan nomor 1. Ya, seperti ini. Kalau misalkan ada dokumen yang terbalik, Anda bisa rotate.
ini fungsinya edit di sini ya. Seperti ini. Ini misalkan Anda bisa rotate seperti ini. Anda bisa explore di bagian edit seperti ini ya. Kalau sudah, kita klik OK. Totalnya ada 13 halaman dalam satu file. Nah, di sini sudah ada. Kita tunggu sampai selesai terlebih dahulu. Kita klik di sini Ali Surahman ya. Nah, ini tampilannya kita turunkan. Coba saya besarkan. Ini di bagian dokumen table atau flatbed yang tadi ya. Nah, seperti ini. Ini hasil scan yang barusan kita scan, coba besarkan. Totalnya ada 13. Nah, seperti ini. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Dan kelengkapannya nanti saya kasih adaptor, terus juga kabel data. Driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode seperti ini. Ada ketentuannya di bawah, silahkan Anda baca terlebih dahulu. Dan saya sematkan nomor kontak yang Anda bisa hubungi jam 8 sampai jam 9 ya, jam 9 sampai jam 5 sore. Silakan Anda kontak kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Untuk memastikan unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim, di sini saya sematkan juga nomor serialnya ya. Silakan Anda samakan pada saat video unboxing. Sekian, terima kasih. Atur nuhun. Wassalamualaikum.